Mekah untuk menunaikan ibadah umroh, maka kita mengambil niatnya, mikotnya di Masjid tadi, ya, insya Allah. Nah, kita sekarang sudah masuk di kota Madinah dan ini sudah masuk ke dalam tanah haram. Jadi kota Madinah sekarang ini, atau ya Madinah saat ini itu sangat luas sekali, besar. Bahkan Madinah sekarang sudah menjadi suatu provinsi, ya, provinsi yang terdiri dari beberapa kota, diantaranya Madinah sendiri, kemudian Badar, lalu ada Yanbu, dan lain-lain. Nah, jadi Madinahnya begitu luas, dan di antara tempat-tempat yang ada di kota Madinah ini itu merupakan termasuk tanah haram. Jadi tidak semua area di kota Madinah ini masuk ke dalam tanah haram, hanya sebagian saja yang sudah diberi batasnya oleh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mengatakan Al-Madinatul Haramun ma baina 'airin wa thawr. Jadi kota Madinah itu adalah tanah haram antara Bukit Air dan Bukit Thawr. Nah, kalau tadi kita lihat pas pertama mau masuk ke kota Madinah, ada petanda tugu-tugu di atas bukit sebelah kanan tadi. Nah, itu adalah Bukit Thawr yang berada di selatan kota Madinah. Nah, batasnya yang sebelah utara itu ada Bukit Air namanya. Nah, jadi ini adalah kota Madinah dan ini tanah haram. Kita berada di dalam tanah haram. Apa maksudnya tanah haram? Ada yang tahu apa maksud tanah haram? Tanah suci, iya, bisa dikatakan tanah suci. Ya, tanah haram di sini bukan berarti dari kata haram, tidak. Jadi dalam bahasa Arab ada kata haram, haramun, tidak menggunakan alif. Kemudian ada lagi haramun menggunakan alif. Nah, itu sudah berbeda makna. Kalau haramun dengan tambahan alif setelah huruf ro, itu artinya tidak boleh, haram, ya, tidak boleh, atau lawan kata dari halal. Nah, kalau yang di sini tanah haram itu tidak menggunakan alif, tanah haram, ya, bermakna ya bisa seperti yang Bapak Ibu jawab tadi, atau tanah suci itu. Dan juga maksudnya adalah tanah haram di sini adalah tanah yang khusus, di mana ada kekhususan tersendiri untuk tanah haram ini dibanding tempat-tempat yang lainnya. Jadi ada hal-hal yang boleh kita lakukan di tempat-tempat yang lain, namun kalau berada di kota Madinah atau berada di tanah haram, hal itu menjadi tidak boleh, menjadi haram. Apa saja larangan-larangan yang khusus berlaku di tanah haram ini? Nah, salah satunya adalah menebang pohon. Nah, jadi kalau di tempat-tempat yang lain kita bebas mau menebang pohon, mau mencabut pohonnya, begitu, tidak ada masalah, tidak ada yang melarang. Namun kalau di tanah haram kita menebang pohon, itu kita akan dapatkan dosa. Nah, jadi Nabi sudah melarang larangan-larangan yang khusus berlaku di tanah haram. Di antaranya tadi menebang pohon, kemudian berburu hewan darat di sini, kemudian juga tidak boleh mengambil barang temuan. Jadi kalau menemukan suatu barang handphone misalkan atau apa, itu tidak boleh diambil kecuali dengan niat untuk diumumkan kepada siapa pemiliknya. Kemudian juga tidak boleh membuat kerusakan dalam kerusakan baik dunia ataupun secara agama. Nah,
itu tidak boleh membuat kerusakan di tanah haram. Dan penghapusan yang lain dari tanah haram adalah bahwasanya amal soleh yang dilakukan di tanah haram itu akan Allah lipat gandakan. Nah, jadi ini keistimewaan dari tanah haram, di mana kalau kita mengerjakan suatu ibadah atau amal soleh, Allah akan melipat gandakan dari pahala amal soleh yang kita lakukan. Berbeda dengan tempat-tempat yang lain, kalau misalkan kita melakukan suatu amalan, pahalanya mungkin ya satu itu saja. Namun kalau di tanah haram ini, Allah melipat gandakan pahalanya dari setiap amal soleh yang kita kerjakan. Dan sebaliknya, begitu juga dengan perbuatan dosa atau maksiat yang kita lakukan di tanah haram, Allah juga melipat gandakan dosanya. Nah, ini jadi kita perlu berhati-hati dan juga sekaligus menjadi motivasi kita untuk menjaga sikap, tingkah laku, kemudian juga motivasi untuk semangat beribadah atau beramal soleh. Nah, karena waktu kita juga kita ketahui tidak banyak, tidak lama berada di Mekah Madinah ini, mungkin hanya sekitar 1 pekan, 8 hari. Nah, jadi kita maksimalkan hari-hari atau waktu-waktu yang ada dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, berbuat baik, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika selesai atau ketika menjelang pulang nanti, kita memiliki tabungan yang cukup untuk menjadi pemberat amal ibadah kita di hari kiamat nanti. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kota Madinah. Kalau kita belajar atau membaca lagi sejarahnya dulu kota ini sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dulu namanya apa? Ada yang tahu nama Madinah sebelum Nabi hijrah ke sini? Tangan dulu semua ini. Baik. Nah, dulu Madinah bernama Yasrib. Ya. Jadi sebelum Nabi hijrah, tempat ini lebih dikenal dengan nama Yasrib. Dan saat itu Yasrib dikenal sebagai tempat wabah penyakit. Jadi tidak banyak orang yang mau tinggal di sini karena cuacanya yang cukup ekstrim. Kalau dingin, musim dingin ya dinginnya cukup menusuk. Kalau panas, panasnya luar biasa. Bahkan sampai saat ini kalau musim panas kadang sampai 48 derajat, 47, dan itu panas sekali. Jadi cuacanya cukup ekstrim. Dan saat itu merupakan tempat yang dikenal sebagai sarang atau wabah penyakit. Nah, kemudian Nabi memerintahkan para sahabat berdasarkan wahyu dari Allah yang menyuruh mereka untuk hijrah ke Madinah. Maka kemudian Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Nah, saat hijrah ke Madinah itu, para sahabat banyak yang mengeluh kepada Nabi. Mereka ya merasa rindu kepada kota Mekah. Terus banyak sahabat yang jatuh sakit, sehingga kemudian Nabi berdoa kepada Allah untuk memindahkan wabah-wabah penyakit yang ada di Madinah ini ke tempat yang lain. Sehingga kemudian Allah mengijabah doa Nabi dan memindahkan wabah penyakit yang ada ke Juhfa. Dan kemudian Nabi juga berdoa, Allahumma barik lana fi madinatina wa fi muddina wa fi sa'ina. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami untuk kota Madinah kami. Tolong berkahilah kota Madinah ini ya Allah. Nah, jadi Nabi mendoakan Madinah, mendoakan supaya kota Madinah ini diberi keberkahan. Nah, ini Masya Allah, kita bisa melihat hasil dari doa Nabi tersebut, dimana kalau kita lihat ya, kota Madinah ini kalau dari pandangan mata paling tidak jauh dari gunung batu, gurun pasir, ya, batu-batuan gitu. Tidak ada yang bisa memanjakan mata. Ya, namun di sisi yang lain, faktanya banyak sekali
bahkan sampai jutaan manusia, ribuan manusia yang setiap hari berkunjung ke kota Madinah. Nah, hal ini tidak terlepas dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti di kota Madinah ini terdapat suatu keistimewaan di mana terdapat Masjid Nabawi yang letaknya tidak jauh dari hotel kita, di mana sudah kami sampaikan kemarin keutamaan dari Masjid Nabawi, yakni sholatun fi masjid hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwahu. Jadi satu kali sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik dibanding 1000 kali sholat di tempat yang lain. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah sholat di Masjid Nabawi. Bahkan kalau bisa, kalau mampu, silakan membuat target. Jadi misalkan saya mau khatam Al-Quran selama di Mekah Madinah. Jadi waktu 8 hari misalkan itu mau dikhatamkan Al-Quran 30 juz. Nah, nanti tinggal dibagi per harinya berapa juz. Nah, kemudian keistimewaan yang lain di dalam Masjid Nabawi juga ada Raudhah yang merupakan taman-taman surga, dan insya Allah nanti kami upayakan supaya Bapak Ibu bisa masuk ke dalam Raudhah